Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang di video yang kalian tunggu-tunggu. Ketemu bareng gue Robin Van Persie ya kan? Anjay, lagi oren-oren. Bukan berarti Xiaomi ya guys, ini baju sisaan bekas kemarin Euro. Nah sekarang kenapa gue bilang video yang paling kalian tunggu-tunggu? Karena kita akan melakukan unboxing terhadap produk yang paling banyak ditanyain di kolom komentar. Ini adalah Redmi Note 13. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bongkar brodi. Nah sebenarnya guys, ini tuh udah launching secara global tanggal 17 Januari 2024 kemarin, tapi resmi di Indonesia itu nampaknya akan ada hilalnya di akhir bulan ini. Cuman tanggalnya gue belum bisa spill, tapi sebenarnya gue udah tahu gitu guys. Kalian tunggu aja. Nah ini hadir dalam dua varian untuk Redmi Note 13 reguler, ada varian 4G dan juga varian yang 5G punya. Nah, bedanya apa bang? Bedanya ada di mana? Yang jelas secara chipset pun beda, nanti bakal kita bahas gitu bro. Tapi sebelum kita bongkar, ini seperti biasa tidak ada perubahan. Memang nampak seperti produknya Xiaomi pada umumnya, tampilan boxnya. Seperti ini guys, ada produk, ada tulisan nama produk, kemudian di sini ada nama produknya Redmi Note 13, di sini pun sama. Dan di bagian belakang ini ada beberapa spesifikasi yang dimiliki sama Redmi Note 13 yang menurut gue ini cukup banyak improve dan juga upgrade gitu guys, in other way ya gitu bro. Nah ini juga hadir dalam 2 atau 3 varian nampaknya, seperti informasi yang pernah gue lihat. Ada yang 6/128GB, ada yang 8/128, dan yang kita unboxing sekarang ini varian 8/256. Ini varian tertinggi gitu guys. Kita bongkar dulu. Nah tuh, Redmi by Xiaomi di bagian depan. Terus kemudian di box pertama, Ya, kayak biasa lah bro. Pasti ada silicone case gitu ya. Manual book, warranty card. kita bakal buka dulu. Nah, ini bener nih warna hitam. Kemarin apa abu-abu gue kata hitam ya. Ini bener, lu lihat nih. Lu tompo. Astagfirullahaladzim. Kayaknya minus gue nambah deh. Iya bener nih abu-abu lagi guys. Kok tumben deh? Emang iya ya? Oh iya bener abu-abu, maaf ya, maaf lahir batin. Kita kegocek lagi nih guys. Ini warnanya abu-abu ya, bukan hitam seperti biasa. Terus kemudian ada manual book dan juga warranty card. Terus di bagian bawah sini ada SIM ejector ya. Nih, di sini. Lanjut lagi, kita bongkar dalamnya lagi guys. Nah ini unit dari device-nya kita kesampingkan dulu bro. Di bawahnya ini, nah ini yang gue suka. Ada kepala chargernya ya, dan dia ngasihnya 33 watt. Untuk USB-nya dia Type-C ya. Cuman bukan Type-C to Type-C, tapi USB to Type-C dia. Oke, 33 watt menurut gue sih lumayan ya. Cepet gitu ya. Kurang lebih seperti itu paket pembelian ketika kalian mentakis nanti untuk Redmi Note 13. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on bro. Kurang lebih seperti ini guys, tampilan dari Redmi Note 13 ya guys. Kalau kita lihat memang secara desain bagian back cover ini mirip ya bro sama Poco M6 series ya guys. Cuman bedanya ada sekatnya aja gitu di bagian atas kalau si Poco. Nah, karena ini sesi hands on, jadi gue bakal kasih lihat ke kalian bagian atas, kanan, kiri, dan juga bawah gitu bro. Nah ini di bagian bawah ya seperti yang kalian lihat ada speaker bro. Kemudian di bagian sampingnya lagi ini ada mic ya, USB Type-C port, dan juga ada SIM tray. Nah ini kita bakal coba cek dulu dia apakah bisa menampung 2 slot SIM card plus 1 slot buat micro SD apa kagak nih bro. Nah ini lu suruh milih ya guys. Jadi apakah lu mau pakai 2 slot SIM card sekaligus atau lu mau pakai 1 SIM plus sama micro SD-nya untuk extend dari internal storage. Di bagian sampingnya lagi ini kosong ya, nggak ada apa-apa. Bersih banget. Kemudian di bagian atas ini ada jack audio 3,5 mili ya portnya bro. Kemudian ada mic. Nah ini nih, mic apa namanya, speaker. Dia ini speakernya high res ya bro. Jadi cukup oke untuk nonton video gitu atau dengerin musik gitu bro. Nah lanjut lagi ada IR Blaster yang tidak pernah hilang dari produk-produknya Redmi. Yang jelas ini cukup berfaedah dan berfungsi, terutama buat lo yang remote di rumahnya ini banyak ya kan. Lo cukup pakai ini aja bro, dijadiin satu buat ganti-ganti suhu, ganti-ganti TV gitu channelnya. Nah ini lanjut lagi ada mic ya bro di bagian atas. Kemudian terakhir di bagian sampingnya lagi ada tombol volume, up and down, dan tombol power yang biasanya ini ada side fingerprint scanner. Tapi untuk Redmi Note 13 ini ada upgrade alhamdulillah. Jadi fingerprintnya tuh dia in display gitu bro. Nanti bakal kita coba cepet apa enggak untuk buka security-nya. Oke, di bagian belakang ya seperti yang gue bilang tadi, memang ini sangat berfungsi banget sih silicone case-nya, karena kalau kita lihat dari bagian desain belakang ini, kalau misalkan lu nggak pakai case, nantinya Jember gitu. Bukan kota di Jawa Timur ya. Jember tuh pasti kotor, bukan kota di Jawa Timur. Maksudnya kayak
nggak bersih gitu jadinya ya. Tuh, nampak terlihat banyak bekas sidik jari kalau misalkan lo lihat. Jadi ini berfungsi banget sih menurut gue, harus banget lo pakai gitu. Nah, karena kita mau ngebahas bagian belakang, rasa-rasanya kalau kotor kurang enak. Kita lap dulu, bro. Kalau misalkan lo lihat ya di bagian samping kamera ada tulisannya resolusi 108 megapiksel. Ini sebuah resolusi yang cukup gede, tapi menurut gue ya memang hasil kamera bagus nggak tergantung dari resolusi kamera. Banyak banget faktornya. Nanti bakal kita coba cek. Yang jelas main kameranya punya resolusi 108 megapiksel ya, brother. Kemudian ada kamera kedua 8 megapiksel dan kamera ketiga 2 megapiksel, including sama ada LED flash di bagian sini yang cukup besar untuk membantu pengambilan foto di malam hari dalam kondisi low light. Nanti kita bakal bahas detail di segmen review untuk hasil fotonya bakal bagus atau enggak. Dan sekarang kita bakal masuk ke jeroan untuk ngecek spesifikasi singkat yang dimiliki sama Redmi Note 13 ini, guys. Sebenarnya seperti yang gue informasiin ya, secara varian untuk yang reguler ini hadir dalam dua varian, 4G dan 5G, yang mana terdapat perbedaan dari segi chipsetnya. Untuk yang 4G, ini yang gue unboxing sekarang, dia pakai Snapdragon 685, brother. Kemudian untuk yang versi 5G punya, dia pakai MediaTek Dimensity 6080, gitu bro. Nah, sebelum kita bahas jeroan, gue mau ngebahas masalah layar dulu yang menurut gue ini cukup oke ya guys. Kenapa gue bilang oke? Karena panelnya sendiri udah pakai panel AMOLED ya guys. Refresh rate-nya 120 Hz, oke banget buat main game. Dengan peak brightness-nya ini di angka 1800. Jadi mau lu tompo di bawah terik sinar matahari ini masih aman sih menurut gua. Terus dari bentang layarnya pun ini luas ya guys, 6,67 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixel. Rasionya cukup luas, 20:9. Kemudian PPI density-nya di angka 395 dan kalau misalkan lu lihat di bagian kacanya ini sudah dilapisin sama Corning Gorilla Glass Victus. Bohong. Corning Gorilla Glass 3. Mahal amat lu, bok. Ngarep banget ya. Lanjut ya, sekarang kita lihat nih di bagian atas. Ini ada kamera pansol ya, kecil banget. Ini untuk kamera selfie yang punya resolusi 16 megapiksel. Untuk rekam videonya dia bisa 1080 gitu bro. Mau di-spill nggak nih sih hasil kameranya? Tapi nggak usah. Gimana kasih? Menu kamera aja ya. Untuk hasilnya nanti aja deh pas segmen review gitu bro. Nah kalau kita lihat dari segi menu-menu apa aja sih bang yang ada di kameranya. Ini bisa foto dokumen, ada mode 108 megapiksel. Nah, mode videonya nih kita cek untuk kamera belakang, dia bisa 1080 30 fps atau 1080 udah 30 aja. Nah, 720 atau 1080 ya guys, 30 fps. Kemudian untuk foto seperti biasa ya, menunya ada menu AI, filter gitu ya brother. Terus kemudian ada mode malam juga. Dan di more-nya ini terdapat beberapa fitur seperti Pro, kemudian short video ya, seperti yang kita bahas sebelumnya juga ada di sini di produk Redmi Note 13. Kemudian panorama seperti biasa, slow motion, time lapse dan udah itu aja cukup. Lanjut kita masuk ke bagian setting ya, sambil nanti gue bakal kasih lihat ke kalian skor Antutu benchmarknya kira-kira berapa sih si Redmi Note 13 ini gitu bro. Tapi kita masuk ke about phone dulu, yang mana ini untuk MIUI versionnya ini adalah 14.0.1. Nah untuk storage-nya seperti yang gue informasiin, yang gue unboxing sekarang adalah internal 256. Kemudian untuk detail informasi dan spek, ini RAM-nya bisa di-extend ya brother, jadi 8 plus 4 GB. Kemudian ini karena versinya 4G jadi pakai Snapdragon 685. Android versionnya ini yang pasti Android, oh enggak belum, gue kirain udah Android ini bro, Android berapa, 14, masih Android 13 ya tuh. Tapi harusnya sih bakal dapet ya Pip ya update-annya ya biasanya. Oh gitu, dapat garansi HyperOS, nanti tinggal ditunggu aja gitu ya. Nah ini kita mumpung masih di setting ya, gue bakal cek juga untuk masalah fingerprintnya. Seperti yang gue informasikan tadi, harusnya dia in display. Kita bakal masuk ke password and security. Nah fingerprint, kita pakai pin aja dulu ya bro. Nah bener ya guys, udah ada fingerprint in display-nya guys. Tara, anjay. Jadi lebih ringkes ya guys, nggak usah nyamping-nyamping jari lo, cukup di layar, langsung, voila. Nah, kira-kira dengan spesifikasi segitu, di atas kertas, Antutu benchmarknya bisa berapa nih? Kita coba cek dulu ya guys.
BTW, gue lupa info ini. Ini udah ada sertifikasi IP ya. IP54, jadi tahan cipratan air sama tahan debu-debu intan gitu bro, ya kan? Nah ini hasilnya, kalau misalkan lu lihat secara di atas kertas, untuk Redmi Note 13 yang 4G, bisa menghasilkan angka skor Antutu di 347.000 dengan RAM 8/256 dan Snapdragon 685 gitu bro. Bukan angka yang jelek sebenarnya, ini angka yang cukup oke, terutama handphone di range harga segitu gitu bro. Nah kalau kita cek secara baterai ya, tadi kan gue udah nginfoin untuk kepala chargernya sendiri dia itu bisa 33 watt gitu bro. Nah untuk baterainya sendiri kapasitasnya adalah 5000 mAh. Standar sih. Standar minimal banget semua handphone gitu ya di tahun 2023 dan 2024. Kurang lebih seperti itu. Dan gue bakal coba kasih lihat ke kalian settingan sama dikit-dikit main game. Dua game ya, dua game ini adalah dua game favorit yang sering banget dimainin sama viewersnya Facebook. Kita akan coba untuk lihat Mobile Legends dan PUBG Mobile. Kira-kira dia mentoknya di mana? Gue mau main bentar, emang nggak boleh. Gue mau nge-post anjir. Lu masih ada syuting lagi. Kita masih banyak syuting ya guys, ternyata guys. Ya Allah, banyak banget gue hari ini reviewnya. Oke, gue kasih lihat ke lu settingannya. Jadi guys, ya karena nanti full test gamingnya bakal kita adain di video terpisah gitu ya bro. Supaya nih sekalian aja kita seksa gitu nih handphone ya. Oke, untuk settingan Mobile Legends ini dia bisa di rata kanan semua. Dan frame rate-nya ini bisa di super, kemudian grafisnya bisa di ultra. Lumayan ya? Lumayan ya? Mobile Legends lumayan. Ini mudah-mudahan harganya 2.000 ya. 2.000. Tapi gue info ini, boleh? Oh boleh nggak apa-apa? Filipina bukan harga Indonesia. Ya, kan pasti ya. Lanjut, sorry. Kita malah ngobrol nih. Maaf ya, maaf. Oke ya, ini kita masuk ke PUBG Mobile. Settingan untuk PUBG sendiri, ini bisa di smooth, mentoknya di high. Smooth high. Kemudian balance, ini mentoknya di medium. Kemudian HD, belum bisa ya guys. Jadi settingan tertingginya nih balance medium, kemudian smoothnya ada di high. Gitu, sebenarnya sih agak ya STD gitu ya bro. Kurang lebih seperti itu ya guys. Nah buat teman-teman yang senapsaran gitu ya bang, kira-kira nih harganya berapa resmi di Indonesia? Jujur kalau harga resmi di Indonesia gue belum tahu, tapi kalau perakiraan cuaca alias perakiraan harga ini gue bisa ngasih lihat ke lo dari beberapa informasi yang kita dapat ya. Untuk Redmi Note 13 4G varian 8/256, varian yang sama seperti yang kita unboxing, itu dibanderol dengan harga Rp9.999 nggak mungkin. Peso, itu harga di Filipina ya, jadi beda, itu piso, ini peso. Tapi orang ada yang ngomong peso juga ya? Enggak usah dibahas ayo. Oh iya lanjut, pokoknya di Filipina harganya 9.999 peso, kalau dirupiahin sekitar 2,8 juta. Apakah di Indonesia 2 jutanya 2.999? Enggak. Bikin emosi. Bikin emosi sih asli. Bikin emosi sih kalau 29, mudah-mudahan aja ya kan. Ini kan menurut gue pribadi dari Redmi Note 12 ke Redmi Note 13 ini ada lumayan banyak upgrade-an ya Pep ya sebenarnya. Mudah-mudahan harganya sih nggak terlalu tinggi gitu guys. Atau kalian punya ekspektasi lain soal harga, kira-kira dibanderol dengan harga berapa? Kita tebak-tebak buah manggis di kolom komentar, brother. Kurang lebih seperti itu. Bewok pamit. Assalamualaikum.